peserta kuliah tamu, sepertinya Bapak Dr. Anis Karumen MPD sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Bapak Uwais. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru selesai nguji tesis ini. Iya Bapak, tidak apa-apa, tapi sudah ditunggu ini. Alhamdulillah. Masih. Majuin ini. Iya, demi ya Pak ya. Iya, demi Tepers Malang. Iya. Baik, para peserta kuliah tamu, karena Bapak Uwais sudah hadir, kita langsung saja ya ke acara inti yang bertema tentang belajar di era pandemi COVID-19 bagi mahasiswa baru. Sebelumnya saya kenalkan dulu, Bapak Dr. Uwais Anis Karumen MPD ini S1-nya dulu di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, S2-nya juga di UNJ, jurusan Teknologi Pendidikan, sampai S3 ya Bapak ya, di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini sudah menjadi dosen di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Monggo Bapak Dr. Uwais Anis Karumen MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Henry ini koordinator prodi yang nyulik saya. Harusnya Pak Henry nyanyi dulu. Jangan lah Pak. Satu lagu. Minta tanggapan Pak. Oke, gitu ya. Ini saya lihat pesertanya ada 152, banyak sekali nih Pak Henry. Ya Pak, mahasiswa baru, dosen-dosen. Wah pokoknya berkumpul nunggu Pak Anis ya. Nunggu Pak. Ada dosen juga nih. Wah, ada Bapak. Aduh, ini saya harusnya jadi berguru ini gitu loh. Jadi saya nggak enak menyampaikan ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para senior, sesepuh, ulama TP ini di UM, mohon izin saya ingin berbagi. Sebenarnya ini berbagi buat adik-adik sebenarnya ya, supaya kita paham tentang teknologi pendidikan. Ini ada orang Sulawesi ini, Pak Ishak. Ini harusnya saya belajar dari Pak Ishak ini. Pak Ishak kan nih, kawan saya ini. Pak Ishak udah lulus apa belum, atau dilama-lamain aja di sana? Jangan dibuat lulus segera. Gitu ya, kira-kira begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Kami menyebutnya TEPers gitu ya. TEPers itu TP itu teknologi pendidikan, belakangnya tambah R itu orang-orang teknologi pendidikan. Ini sebenarnya dimunculkan oleh mahasiswa saya tahun 2008 apa 2007 apa 2009 begitu ya. Akhirnya tenar tuh di Jakarta, TEPers. Terus ditambah belakangnya dikasih S, jadi plural gitu ya. Jadi orang-orang TP itu TEPers. Tapi nyatanya udah masuk juga tuh di Padang nyebutnya TEPers. Saya nggak tahu di Malang menyebutnya TEPers dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini jadi viral lah. Sebutan kita adalah TEPers ya Bapak dan Ibu sekalian, dan juga untuk adik-adik sekalian. Oke, baik, kita langsung saja karena ini hari Jumat ya, jadi saya ingin sharing saja tentang bagaimana belajar ala teknologi pendidikan di perguruan tinggi begitu untuk teman-teman sekalian. Sebentar. Nah, saya ingin menyampaikan, ini nggak tahu sesuai dengan permintaan Pak Henry atau belum ya. Dan situasi kita kan sekarang di era pandemi COVID-19 begitu, dan belum berakhir, dan kita berada dalam era kenormalan baru begitu. Jadi, nah bagaimana cara belajar dan menjadi TEPers gitu ya, cara belajar dan menjadi TEPers. Gitu. Jadi ini yang saya sampaikan. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi makalah kita ya sederhana sajalah untuk kali ini Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama adalah saya ingin mengajak untuk adik-adik kita ini, untuk yang mahasiswa baru begitu, yang baru masuk ke dunia teknologi pendidikan, ada yang baru mualaf gitu ya, ada yang memang sudah lama bergerak dalam bidang teknologi pendidikan ya monggo, tapi kita ingin
melihat gitu ya, seperti apa sih teknologi pembelajaran itu, siapa sih kita gitu. Ini pertanyaan pertama yang ingin kita jawab teman-teman sekalian. Secara sederhana saya menyampaikan bahwa teknologi pendidikan gitu. Ini teknologi pendidikan itu adalah orang-orang yang mendayagunakan teknologi untuk memecahkan masalah belajar manusia. Jadi kita adalah teknologi pendidikan untuk mendayagunakan teknologi untuk memecahkan masalah belajar manusia. Nah, saya sering sampaikan sebegini, kita ada Ustadz Maulana dulu dari kampungnya Pak Ishak, ya. Nah, Ustadz Maulana itu sering sebelum memulai ceramahnya, dia akan menggunakan satu ungkapan yang sangat terkenal. Jamaah, jamaah. Jamaah, jamaah. Nah, itu sebenarnya Ustadz Maulana itu teknologi pendidikan loh. Ya kan? Teknologi pendidikan. Bahkan kalau kita pahami dalam satu 9 event of instruction dari menurut Gagne gitu misal ya, 9 event of instruction. Event yang pertama atau langkah yang pertama adalah gaining attention. Gitu kira-kira begitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, menurut Finn gitu ya, ini ada penelitian yang lama bahwa asal usul dari teknologi pendidikan itu adalah dari kaum sufi. Nah, yang dimaksud kaum sufi itu misalnya begini. Dulu katanya Nabi Isa atau buat yang Kristiani disebut dengan Yesus begitu ya. Kalau berbicara dengan orang-orang itu gitu, memberikan ceramah lah kalau bahasa kita, itu selalu dia memperhatikan arah angin. Ya kan? Kalau arah anginnya kemana, maka menghadapnya kemana, posisi daripada yang mendengarkan di sebelah mana. Nah, itu adalah teknologi pendidikan. Nah, begitupun misalnya para sufi atau para mubalik dulu itu kadang-kadang dia datang ke pasar. Nah, di pasar dia tidak langsung ceramah, tapi ngumpulin orang-orang duduk, tapi tema yang didiskusikan itu didasarkan atas pertanyaan daripada kumpulan orang-orang tersebut gitu ya. Nah, itu katanya gitu ya, itu adalah cikal bakal kenapa sih ada teknologi pendidikan. Itu adalah teknologi pendidikan. Jadi mendayagunakan teknologi untuk memecahkan masalah belajar. Nah, dalam hal ini dalam konteks mubalik tadi belum menggunakan teknologi yang canggih, tapi sudah memperlihatkan hal tersebut. Nah, kenapa demikian, teman-teman sekalian? Kalau kita ngacu kepada definisi yang terakhir ya, yang belum keluar lagi sampai sekarang, itu 2004, kita itu adalah, disiplin ilmu kita itu adalah studi etis gitu ya, studinya etis, prakteknya juga etis. Nah, jadi saya ingin sampaikan di sini, saya melihat videonya Molenda, menurut beliau, etis di sini itu sesuatu yang sangat-sangat diperdebatkan panjang ketika menyusun definisi 2004. Ketuanya itu Alan Janu susah nyebutnya, Januszewski itu kalau nggak salah. Nah, di sini. Jadi etis gitu. Jadi ada aspek norma di situ. Jadi orang-orang teknologi pendidikan itu harus memperhatikan etika. Harus memperhatikan value. Harus memperhatikan norma gitu ya. Barusan saya menguji tesis ternyata ada falsifikasi. Falsifikasi itu artinya datanya diubah-ubah. Nah, itu kan salah satu aktivitas yang haram di samping plagiat gitu ya. Nah, itu. Berarti kan studi dan praktek yang dilakukan oleh orang TP gitu misalnya itu tidak etis. Nah, itu jadi memperhatikan itu. Nah, apa tugas kita, teman-teman sekalian, adalah menciptakan, menggunakan, mengelola apa saja. Nah, ini proses teknologi yang sesuai, sumber yang sesuai, dan tujuannya cuma 2 ya, memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Ujung-ujungnya apa? Memecahkan masalah belajar. Nah, kalau yang atas itu memecahkan masalah belajar di institusi pendidikan, kalau yang bawah itu adalah di institusi yang non pendidikan, misalnya di organisasi atau di lembaga dan lain sebagainya, tapi ada upaya memecahkan masalah belajar di organisasi atau di perusahaan atau di lembaga tersebut. Nah, gitu. Ini dari definisi ini pertama saya ingin menyampaikan bahwa
bidang garapan kita sebagai orang TP gitu ya, tidak hanya di persekolahan, tapi juga non persekolahan. Ini gambaran pertama ya. Oke. Selanjutnya saya ingin bagi mahasiswa baru, teman-teman sekalian, saya ingin memahami betul makna dari teknologi. Kalau dari literatur yang ada, teman-teman nanti akan diajarkan bahwa teknologi itu berasal dari kata tekne, gitu ya, teknik atau cara. Jadi ilmu bagaimana memecahkan masalah itu. Kalau menurut Quraish Shihab, misalnya dari tafsirnya itu mengatakan bahwa teknologi itu adalah perpanjangan tangan manusia untuk memecahkan masalah apa saja yang dihadapi oleh manusia. Nah, saya ingin teman-teman sekalian coba lihat analogi berikut ya. Analoginya adalah seperti ini. Di teman-teman sekalian itu, kalau di Malang itu, Mas Hendri, makanan yang enak apa ya di Malang, Mas Hendri? Halo? Makanan yang enak di Malang itu di sini hanya satu, Pak. Enak dan enak sekali ya? Oh iya, oskap. Oskap? Iya. Nah, oskap itu bahan-bahannya apa? Ya pasti daging, Pak. Oke. Oh itu bakso. Oke. Itu harus ada kuali, harus ada macam-macam kan? Oh iya dong, Pak. Oke. Nah, jadi kalau orang awam, apa namanya tadi, oskap ya? Oskap. Di sini oskap. Oskap. Nah, oskap itu kalau orang awam melihatnya gitu, orang awam itu untuk sampai jadi oskap itu ya, itu kan hanya melihat dari barang-barang yang dipakai itu sebagai teknologi. Nah, yang dimaksud teknologi itu apa? Kualinya, kemudian bahan-bahannya, dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kenapa, pertanyaan saya, ada oskap yang enak dengan ada oskap yang enak sekali? Kan cuma dua ya, Mas Hendri ya? Pasti itu ya. Pasti. Ada yang enak, ada yang enak sekali. Nah, gitu. Padahal kualinya sama, dagingnya sama, bahan-bahannya sama, gitu kan? Ada ketumbar, ada macam bawang, ada macam-macam lah kira-kira yang digabungkan di sana. Sama. Tapi kenapa yang ada enak dan enak sekali? Nah, gitu kan? Nah, di situ teman-teman sekalian, itu karena ada cara yang berbeda yang dilakukan oleh pembuat oskap yang enak dengan pembuat oskap yang enak sekali. Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian, buat yang teknologi pendidikan, saya ingin sampaikan bahwa teknologi itu ibarat jiwa dan raga. Jadi ada jiwanya, ada raganya. Nah, jadi kalau yang namanya teknologi apa itu yang oskap? Teknologi pangan ya. Yang namanya oskap itu jiwanya itu adalah cara membuat oskap. Nah, itu akan berbeda antara orang satu, tempat makan oskap yang satu dengan tempat makan oskap yang lain. Nah, kemudian segala perangkat atau peralat atau bahan yang digunakan itu adalah raganya. Nah, gitu. Jadi kalau raganya saja tanpa dibarengi dengan jiwanya, maka itu tidak menghasilkan nilai tambah. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau misalnya mahasiswa TP nih, itu bukan teknologi pendidikan, misal, ini jangan sampai nih Mas Hendri nanti akan tidak lulus nih. Saya pernah ada cerita begini Mas Hendri. Mahasiswa S2 itu sidang tesis. Nah, ketika sidang tesis, kita kan dulu itu menggunakan LCD proyektor, ya. LCD proyektor, kemudian dia menyajikan materinya. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, di dalam slide pertama itu, latar belakang itu copy paste paragraf per paragraf di beberapa slide. Iya kan? Nah, namanya power paragraph. Nah, kemudian ditanya, itu Anda menggunakan apa? Nah, celaka lagi, gagal lagi dia. Itu yang Anda pakai itu apa? Dia jawabnya infocus, matilah. Ya kan? Itu juga bukan seorang tapers gitu loh maksudnya gitu. Gagal di situ. Ketika menyebut perangkat untuk memproyeksikan materi itu dengan infocus, di situ dia gagal.
Padahal itu adalah LCD proyektor. Mereknya bisa Infocus gitu ya, bisa sekarang macam-macam gitu ya mereknya. Itu kebetulan mereknya Infocus memang betul gitu ya. Nah itu. Yang kedua itu power paragraph. Nah di situ. Nah akhirnya karena dia berpikir bahwa yang namanya teknologi adalah perangkat kerasnya saja, maka akhirnya sidang tesisnya dia itu bukan teknologi pendidikan gitu. Ya kan gitu ya. Karena LCD proyektor dan Microsoft PowerPoint itu dia tidak gunakan sebagaimana mestinya. Raganya betul, jiwanya tidak untuk pendidikan. Nah, gitu ya. Sehingga Bill Gates marah gitu. Marah banget gitu. Orang tim kami sudah capek-capek buat MS Word, kenapa Anda membuat paragraf dengan menggunakan Microsoft PowerPoint? Kira-kira begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi ya. Jadi teman-teman Taper, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita bicara teknologi, kita bicara hard tech dan bicara soft tech. Nah, ya kan begitu ya. Nah, yang namanya LCD projector, yang namanya Microsoft PowerPoint, yang namanya laptop dan lain sebagainya itu hard teknologi. Dan hard teknologi tersebut belum berubah menjadi teknologi pembelajaran kalau isi dan menyampaikannya itu tidak memiliki soft tech-nya atau jiwanya tidak jiwa teknologi pembelajaran. Nah, kalau seperti yang dilakukan oleh yang sidang tesis tadi, itu bicara tentang teknologi dalam pendidikan. Nah, ketika digunakan untuk sebagaimana mestinya, maka kita bicara teknologi pendidikan. Dan alhamdulillah Mas Hendri, yang sidang tadi itu langsung di stop sampai di situ Anda tidak lulus. Begitu loh ya. Nah, gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri teman-teman. Jadi jangan lupakan teman-teman sekalian, bahwa bicara teknologi pendidikan itu kita bicara hard tech-nya dan soft tech-nya gitu ya. Nah, ini pertama ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian nanti di TP ini sederhana sekali sebenarnya yang harus kita kuasai itu sama seperti seorang dokter. Dokter itu harus ngerti penyakit. Dan setelah ngerti penyakit, dia harus bisa membuat resepnya. Nah, kan sama. Nah, Anda nanti yang mahasiswa baru TP itu harus tahu bagaimana sih belajar terjadi. Makanya kita kenal teori-teori belajar. Ini nama disebutnya dengan descriptive theory. Nah, kemudian bagaimana agar belajar terjadi? Nah, jika yang namanya belajar menurut konstruktivisme adalah begini, maka membelajarkan itu harusnya seperti ini. Nah, itu namanya prescriptive theory atau teori pembelajaran. Nah, hanya dua ini saja. Jadi kita harus kenal penyakitnya apa sehingga obatnya apa. Nah, gitu ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami sehingga kalau kita seorang tapers gitu misalnya, saya ini belajarnya kayak gini loh. Cara belajar saya begini, maka saya mempelajari TP ini harus kayak gini loh sesuai dengan punyaan saya gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara belajar dan menjadi taper? Saya ingin sampaikan di sini, teman-teman sekalian. Ini hukum alam, Mas Hendri. Hukum alam bahwa suatu peristiwa belajar itu hanya terjadi dalam dua kondisi. Ini ditulis dalam bukunya Instructional Technology and Media for Learning, gitu ya, Smaldino dan kawan-kawan itu. Di situ di bab berapa ya? Saya lupa ya. Kalau Adi Hidayat itu sampai hafal ya halaman berapa di pojok mana dan lain sebagainya, kitabnya siapa, namanya siapa gitu ya. Nah, saya kok nggak hafal ya. Di situ yang penting ada dalam satu chapter di situ mengatakan ada learning setting. Learning setting itu terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah synchronous dan yang kedua adalah asynchronous learning. Nah, synchronous ini bisa synchronous daring, bisa synchronous luring. Asynchronous juga sama, bisa asynchronous daring, ada asynchronous luring. Itulah sebabnya tadi yang disampaikan di awal diskusi pertama itu, kenapa dalam pandemi sekarang ini ada satu pembelajaran yang dilakukan karena tidak ada akses internet, gitu ya. Maka siswa harus menggunakan LKS dan LKS-nya diambil dan secara periodik dilakukan. Itu namanya asynchronous luring. Nah, tapi dengan adanya teknologi sekarang ini,
ada asynchronous daring. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa TEPers supaya kita paham bagaimana cara belajar Anda nanti sebagai TEPers gitu ya. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada proses belajar yang dimana antara yang belajar dan membelajarkannya itu pada waktu yang sama dan ruang yang sama. Ini tatap muka, ya. Nah, di satu sisi ini kita masih berjuang juga nih orang-orang TP mengembangkan, memecahkan masalah belajar dalam situasi antara yang membelajarkan dan yang belajar berada pada dimensi waktu dan dimensi ruang yang sama. Nah, ini masih banyak. Ada juga metode-metode pembelajaran dan lain sebagainya. Ada fishbowl, ada jigsaw, ada macam-macam ya yang bisa kita lakukan untuk di ruang belajar ini. Dan ini wilayahnya TP juga. Nah, sekarang ada juga tren baru. Nah, tren baru yaitu virtual synchronous learning atau saya bahasakan dengan tatap maya. Bagaimana pembelajaran itu bisa terjadi dengan baik, gitu ya, dalam situasi antara yang belajar dan membelajarkan, waktunya sama, tapi dimensi ruangnya berbeda-beda seperti sekarang ini. Nah, ini ada tantangan besar bagi mahasiswa TEPers, ya. Jadi di sini ada banyak ruang penelitian yang bisa kita lakukan. Bagaimana agar tatap maya ini bisa efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Nah, gitu ya. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Nah, sekarang sayangnya teman-teman sekalian, dalam COVID-19 yang ini, ruang belajar yang ini nampaknya ini ditutup untuk sementara, lockdown, sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi, faktanya di lapangan nanti, kenyataannya nanti, teman-teman sekalian, kita tidak bisa meninggalkan ini sama sekali. Ada beberapa hal tertentu yang memang tidak bisa dilakukan di sini dan di bawah ini ya, tapi harus dilakukan di sini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada proses pembelajaran, ini yang secara daring ya. Secara daring ini, saya sebut sebagai self-directed asynchronous learning itu adalah belajar mandiri gitu ya. Nah, kemudian ada yang kolaboratif. Yang mandiri itu belajarnya kapan saja, di mana saja, tapi sendirian. Ya, sendirian. Mohon maaf ini saya rumahnya di pinggir jalan, jadi banyak iklan ya. Nanti Mas Henry jangan salah kalau ada tahu bulat gitu ya. Ini anggap aja iklan. Nah, siap. Di sini teman-teman sekalian, ini belajar sendiri kapan saja, di mana saja. Nah, ya. Kalau saya ingin belajar tentang aquascape, ya, yang tentang aquascape itu saya baca dari YouTube, satu YouTube lain dan lain sebagainya, dapatlah pelajaran dari 10 YouTube. Nah, itu berarti saya belajar di sini nih, ruang belajar sini. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman yang TEPers gitu ya, Anda harus mampu mencari, Anda harus tahu saya ingin belajar apa dan nyarinya di mana supaya bisa belajar sendiri. Itu bagi mahasiswa. Bagi dosen atau bagi guru, saya harus mampu menyiapkan bahan ajar ini atau bahasa sekarang disebut dengan learning object yang bisa dipelajari dan kapan saja dari mana saja oleh siswa saya atau oleh mahasiswa saya. Nah, ini bisa by design buatan sendiri, bisa memanfaatkan bahan belajar yang sudah dibuat oleh orang lain. Ini. Nah, ceritanya. Saya sudah belajar aquascape dari 10 YouTube. Kemudian saya sudah belajar juga tentang aquascape dari link-link terkait. Kemudian saya cobakan, ya misalnya ya. Terus nggak bisa tapi ada masalah. Kemudian saya kirim itu ke WhatsApp group, nanya ke teman-teman yang lain yang sudah aquascaper dan lain sebagainya gitu ya. Nah, disitulah maka saya sudah masuk ke sini. Ya, kolaboratif asynchronous learning. Artinya saya belajar kapan saja dan di mana saja dengan orang lain. Nah, tapi asinkronus nih, waktu dan tempatnya tidak tidak serempak ya, tidak bersamaan gitu. Misalnya saya ngasih pertanyaannya hari sekarang, teman saya di grup itu mungkin ngasih pertanyaannya, ngasih jawabannya itu 1 minggu kemudian atau 1 menit kemudian dan lain sebagainya, tertunda, tapi terjadi komunikasi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada para TEPers, jika kita ingin jadi mahasiswa TP, jangan terlalu banyak mengandalkan sinkronis. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan terlalu banyak, misalnya saya barusan nih dapat WA dari mahasiswa saya,
Pak, hari ini kita harusnya ada jadwal kuliah loh, karena kebiasaannya kan yang namanya ngajar itu, saya itu hari ini jam 1 ngajar. Nah, kalau di sini ya. Nah, kemudian mereka menanyakan, kapan Pak mau tatap mayanya? Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kepada mahasiswa tadi, pembelajaran kita itu lebih banyak di sini. Nah, saya minta mereka loh, silahkan lihat di Teams, kebetulan yang itu pakai MS Teams ya, bahwa kita ada proses pembelajaran yang saya lakukan secara asinkronus. Ternyata teman-teman sekalian, mahasiswa TP saya saja masih banyak mengandalkan ini dan ini. Nah, teman-teman sekalian, padahal orang-orang sekarang itu kita tidak bisa menunggu, hanya mengandalkan ini dan ini saja. Nah, jadi janganlah kalian, misalnya untuk adik-adik nih, janganlah kalian hanya menunggu Mas Henry jadwalnya kapan nih mau tatap maya. Jangan. Saya mata pelajarannya ini, mata kuliahnya ini, misalnya mata kuliah saya instructional design, kemudian topik sekarang ini berbicara tentang job and task analysis, ya sudah. Anda cari job and task analysis itu apa, sendiri ya, di sini dan lain sebagainya, Anda pelajari sendiri dan lain sebagainya. Jika ada masalah, maka kapan-kapan tanyakan kepada Mas Hendri, begitu ya, kepada Pak Hendri melalui WhatsApp atau dan sebagainya, mendiskusikan tentang hal tersebut atau dengan teman-teman yang lain masuk ke sini. Nah, di sini. Nah, saya ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa TP bahwa proses pembelajaran sekarang ini lebih banyak terjadi di sini. Ya, ruang belajar 3 dan 4. Dan inisiatifnya datang dari diri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan menurut yang sangat klasik, menurut Malcolm Knowles, itu disebut sebagai autonomous learning atau independent learning. Nah, belakangan gitu ya, belakangan itu disebut dengan self-directed learning, kemudian disebut self-regulated learning, dan yang belakangan nanti Pak Hendri akan jelaskan lebih jauh di dalam mata kuliah, itu self-determination learning, yang disebut dengan Hyuta-Goji. Ya, Hyuta-Goji gitu ya, nanti Hyuta-Goji. Nah, Hyuta-Goji inilah yang harus menjadi ciri seorang tapers. Nah, seorang tapers itu harus menjadikan bahwa prinsip pembelajaran yang Hyuta-Goji self-determined. Gitu. Saya ingin menguasai ini, sehingga saya akan pelajari ini. Nah, tapi kalau yang namanya bukan self-determined learning itu, saya belajar instructional design dengan berbagai topik yang ada di dalamnya, nunggu dari dosen. Nah, itu bukan contoh belajar yang benar. Bukan contoh prinsip pembelajaran yang benar menurut teknologi pendidikan, menurut perspektif teknologi pendidikan. Oleh karena itu, perilaku seorang murid padepokan teknologi pendidikan pun harus mencirikan prinsip belajar tersebut. Gitu. Maksudnya itu seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi sekarang saya ingin mengajak pada teman-teman untuk menjadi seorang self-determined learner. Hyuta-Goji. Di mana proses pembelajarannya sudah berbasis cyber. Semuanya. Ya, namanya Cyber-Goji. Nah, oleh karena itu UM nanti akan menggunakan satu platform tertentu namanya Learning Content Management System, whatever lah gitu ya. Kemudian menggunakan platform learning tool and technology tertentu, apapun itu banyak, supaya terjadi yang disebut dengan self-determined learning, Hyuta-Goji, dalam lingkungan belajar yang berbasis cyber, gitu ya, disebut dengan Cyber-Goji. Dan itu menjadi ciri khas cara kita belajar sebagai murid padepokan TP, dan proses pembelajarannya pun menunjukkan proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Gitu. Jadi jangan sampai nanti misal ini contoh saja, ini kritikan nih untuk saya ya, untuk prodi dan lain sebagainya, kritikan saja. Jangan sampai nanti ketika di ruangan kelas kita menggunakan LCD proyektor, LCD proyektornya diarahkan kemana saja tanpa ada purpose dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran. Itu tidak menunjukkan TP gitu. Kita mempelajari TP, tapi cara belajar dan membelajarkan kita tidak menunjukkan
prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Gitu. Jadi minimal teman-teman sekalian untuk mahasiswa, kalau sudah belajar teknologi pembelajaran, kalau bikin slide presentasi, mbok ya jangan power paragraf begitu. Itu ciri ya, indikator saja gitu ya. Oke, sampai sini. Oke. Ada teori belajar dan belajar menjadi tapers begitu ya. Nah, di sini yang saya sampaikan ini adalah kepada teman-teman self-determination theory yang disebut dengan Hyutagoji ini diambil dari teorinya Ryan dan Deci ya sebenarnya. Jadi dalam teori ini mengatakan bahwa belajar ini akan lebih bermakna kalau peserta belajar diberikan otonomi. Oke. Belajar ini akan bermakna kalau kita sendiri sebagai mahasiswa memiliki otonomi. Otonomi untuk apa? Menentukan tadi, self-determined. Oleh karena itu, untuk para dosen, saya menyarankan misalnya, kalau kita membelajarkan X, maka kita berikan menu-menu kepada mahasiswa itu untuk dia menentukan sendiri. Saya memilih yang mana, dan lain sebagainya untuk mencapai ini. Nah, contoh misalnya yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan misalnya kita bicara asinchronious, kemarin saya ngajar tentang e-learning, bagaimana memfasilitasi asynchronous learning. Nah, saya berikan pilihan, ada teori belajar ini, teori belajar ini, teori belajar ini, teori belajar ini. Maka dari 4 teori belajar ini, saya sampaikan bagaimana kaitannya dengan memfasilitasi asynchronous learning menurut prinsip community of inquiry. Nah, di situ diberikan otonomi. Nah, setelah itu mereka punya ide lain otonomi untuk menentukan ini, sejauh itu kita akan berikan. Nah, sebagai mahasiswa Anda harus punya otonomi sekarang, determine gitu ya. Kemudian locus of control itu artinya kita yakin bahwa kitalah yang menentukan nanti hasil belajar ini akan bagus atau tidak. Nah, ini bagi orang barat ini locus of control ini penting ya. Jadi internal faith, internal self confidence, gitu. Bahwa kita lah yang menentukan. Nah, gitu ya. Menurut Muslim juga sama sih sebenarnya ya, tidak berubah suatu kaum kalau kita sendiri yang tidak merubahnya. Nah, ini suatu hal yang harus kita inikan. Tapi kalau menurut Muslim sih ada faktor eksternal yang memang berpengaruh gitu ya. Jadi locus of control ini harus yakin bahwa saya mempelajari ini dan lain sebagainya ada di tangan kita. Nah, sehingga kita memberikan personal goal dan juga mengambil satu pilihan. Nah, pertanyaannya buat teman-teman mahasiswa ini, sudahkah kita membiasakan diri untuk menjadi self-determined learner? Nah, cirinya adalah kita selalu berbuat seperti ini, 4 ini. Untuk penguasaan keterampilan, pengetahuan, atau sikap terkait dengan apa-apa yang harus kita kuasai dalam bidang teknologi pendidikan. Ini saya ambil contoh saja dari self-determination theory ya. Ini arahnya ke Hyutagoji nanti. Nah, kemudian juga konstruktivism. Konstruktivism ini belajar akan bermakna kalau kita ini teori ahlinya ini ada di UM. Ya, ahlinya ada di UM yaitu Prof Degeng gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian kalau kita belajar bermakna kalau kita mampu menghasilkan personal meaning. Kita berangkat dari yang sederhana sampai yang tinggi dan meningkat lagi atau scaffolding. Kemudian kita mampu menunjukkan emerging understanding itu dengan cara apa. Kemudian kita selalu memonitor kalau dari sisi kita sebagai pembelajar ya, memonitor progres kita sendiri. Nah, gimana mau menghasilkan satu personal meaning making? Contoh ya, ketika Mas Hendri meminta Anda membuat satu makalah. Anda diminta membuat satu makalah. Kemudian Anda cari di internet. Anda belum sempat baca dan analisis tulisan itu, Anda copy paste, kemudian langsung copy, langsung paste di makalah Anda. Kemudian ya, dapat lagi, copy lagi di situ. Dapat lagi, copy lagi di situ. Kemudian setelah itu, ini cara belajar yang non-konstruktivism. Setelah itu, Anda sudah berhasil dari jam 8 malam sampai jam subuh pagi membuat makalah 20 halaman. Nah, setelah nyampe subuh, karena Anda hanya copy dan paste saja di situ, maka Anda sendiri tidak tahu apa yang saya tulis. Nah, itu namanya kita bukan pembelajar yang konstruktivism.
constructivism. Nah, gitu ya. Kemudian kita juga tidak mampu merepresentasikan emerging understanding kita itu dalam bentuk tulisan kita di situ. Atau mungkin dalam bentuk yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kalau saya misalnya untuk mahasiswa saya untuk menguji dia telah menghasilkan satu personal meaning making, maka saya minta tunjukkannya apa. Kadang-kadang tidak saya suruh membuat paper, Mas Hendrik. Tapi dia buatnya dalam bentuk vlog, dalam bentuk podcast atau apa supaya dia bisa merubah menjadi representasi emerging understanding-nya dia itu direpresentasikan dengan cara yang berbeda. Nah, tapi pilihan itu lagi-lagi diserahkan kepada mahasiswa. Tidak saya tentukan, gitu ya. Ada mahasiswa yang bikinnya dalam puisi, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting dia mampu merepresentasikan emerging understanding dia tentang tertentu dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya nanti kepada adik-adik mahasiswa TP, karena ini adalah salah satu teori belajar menurut teknologi pendidikan, apakah kira-kira ya kita akan menerapkan ini nggak dalam diri kita sendiri? Nah, itu diri kita sendiri nih untuk adik-adik nih TP yang akan kita lakukan gitu. Nah, ini kalau cara belajar Tapers-nya itu bisa saja kalau menurut modelnya Lee dan Hanafi nih tahun 2016 baru nih. Dia namanya Own It, Learn It, Share It. Atau menurut Sugata Mitra agak lebih lama. Sorry, ini tahunnya salah nih. Kalau nggak salah 2012. Bukan 2000 ya. Diawali dengan question, kemudian inquiry, kemudian share it. Nah, ini ngacu kepada teorinya self-determination theory dan constructivism teori ya, constructivism teori dan self-determination teori. Jadi teman-teman sebagai murid Padepokan Tapers itu awali dengan ini, own it. Apa yang dimaksud dengan own it tadi itu? Saya akan belajar tentang job and task analysis. Topiknya adalah seperti itu. Maka kita tentukan job and task analysis itu otonomi kita. Saya akan pilih, saya pelajari job and task analysis dari buku ini yang disarankan oleh dosen saya, kemudian saya cari lagi, dan saya tentukan pilihan. Nah, ketika kita sudah membuat pilihan itu, maka kita pilihkan job and task analysis yang ingin saya lakukan itu adalah terhadap job X, yang kita suka. Nah, setelah itu kita pelajari. Nah, setelah pelajari dengan berbagai cara kita lakukan, jangan lupa untuk di-share, dibagi di ruang belajar yang 4 tadi ke teman-teman yang lain dan memperoleh umpan balik. Itu yang pertama. Atau pendekatannya Sugata Mitra, misalnya. Kita awali dengan big question, pertanyaan besarnya. Mengapa harus dilakukan job and task analysis? Nah, kita cari. Kita pelajari. Nah, kemudian setelah kita berhasil, maka kita share juga ke teman-teman yang lain. Ini adalah cara belajar orang TP dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang dipelajari dalam dunia teknologi pendidikan, gitu ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa teknologi pendidikan atau teknologi pendidikan itu tidak benar-benar bicara teknologi. Bukan hanya sekedar berbicara tentang teknologi. Tapi teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran, kita berbicara tentang bagaimana menciptakan learning experiences, pengalaman belajar tersebut dengan teknologi. Baik yang kita desain untuk sistem pembelajaran tertentu, maupun untuk cara belajar kita sendiri sebagai seorang paper. Begitu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Ibu Ike, monggo, ini jangan nggak usah lama-lama ya. Nah, gitu. Ini yang saya sampaikan. Banyak hal yang saya sampaikan, tapi saya fokuskan di yang tadi saja gitu. Pak Sultan, Assalamualaikum. Ada Pak Sultan. Ini saya belum izin tadi ke Pak Sultan ini ya. Ini mohon langsung masuk saja. Monggo Ibu Helina. Oke, terima kasih Bapak Wes. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Jadi lebih mencerahkan mahasiswa ini Pak, karena kemarin banyak sekali pertanyaan apa bedanya sinkronus, asinkronus, padahal itu hal dasar yang harus kita ketahui ya. Terus kemudian ya, terus teknologi itu tidak hanya sebatas alat gitu ya, tapi kalau bicara teknologi itu segala hal yang memudahkan kita belajar. Baik, mahasiswa,
Tapers ya. Sekarang panggilannya Tapers. Ya, tapers. Oke, jika ada pertanyaan silahkan. Karena waktu kita sangat terbatas ya. Hari Jumat, waktunya Jumatan. Jadi silakan 3 penanya untuk mempertanyakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan pemateri kita hari ini. Monggo. Salwa Bisa. tuh. Salwa Saya udah mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Perkenalan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salwa Getsa Mailavia dari S1, Angkatan 2020 S1. Ya. Baik, saya mau bertanya. Tadi Pak Uwais sudah mengatakan bahwa seorang Tapers itu harus menjadi role model pembelajar mandiri. Nah, kan ini saat kita pandemi ini lebih ke arah virtual ya, Pak? Ya. Nah, bagaimana nanti jika pandemi telah selesai? Bagaimana kita memaksimalkan dari live synchronous learning itu dikombinasikan dengan ini tadi yang self-directed asynchronous sama kolaboratif asynchronous. Ya. Baik, mungkin pertanyaan saya saja. Terima kasih. Alhamdulillah, mantap Salwa. Oke, lanjut. Lanjut penanya kedua, silahkan. Ayo cepet-cepet. Apakah harus ada hadiahnya dulu ini kayaknya? Oh enggak, silakan ini mahasiswa S2, S3, silakan. Harusnya saya pakai Mentimeter tadi ya, biar bisa. Atau pakai Kahoot tadi, lupa saya. Oke. Iya, Pak. Monggo, silakan. Atau mungkin dijawab dulu, Bapak, untuk pertanyaannya Mbak Salwa. Saya jawab dulu. Ya. Salwa, ini saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sinkronius dan asinkronus itu sunatullah. Dari awal sampai akhir itu pasti ada situasi seperti itu. Iya kan? Ada yang ada dimensi ruang dan waktunya sama antara yang belajar dengan yang belajarkan, ada yang dimensi ruang dan waktunya dimensi waktunya sama tapi dimensi ruangnya berbeda. Tapi sama-sama sinkron. Sama-sama serentak. Nah, hanya masalah waktu. Ini dari sudut pandang waktu dan ruang ya. Dari sudut pandang waktu dan ruang. Tapi ada juga yang proses pembelajaran yang memang bisa terjadi dari ruang dan waktunya berbeda. Nah, ketika ruang dan waktunya berbeda itu bisa sendirian, bisa bersama orang lain. Oke. Bisa luring, bisa daring. Jangan lupakan nih, ya, bisa luring, bisa daring. Jangan nanti semuanya dibilang daring saja kan gitu. Contoh ya, contoh yang luring tapi mandiri dan kolaboratif. Ya, contoh. Kakek saya dulu memberi anak bapak saya itu mukim. Kenapa? Karena kakek saya bermukim di Mekah. Nah, tapi ketika di Indonesia, dia belajar dengan Syekh di Mekah. Ya, tapi caranya gini, dia pelajari kitabnya itu di Indonesia, itu bukannya ruang belajar 3, Salwa. Betul ya? Ketika kakek saya belajar kitab, tapi tidak dengan gurunya di Mekah, itu kan ruang belajar 3. Iya kan? Ya. Luring apa daring? Iya, Pak. Luring apa daring? Luring zaman dulu kan gitu ya. Saya belajar bukunya kan gitu. Iya. Kemudian kakek saya ada fenomena yang terjadi di Banten, kebetulan orang Banten ya. Kemudian ingin bertanya tentang fikihnya tersebut terkait dengan fenomena yang terjadi di Banten, misalnya masalah politik dulu. Ya, ada Masumi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dia kirim surat ke gurunya yang di Mekah. Ya kan? Nah, itu berarti udah ruang belajar 4 kan? Pak. Ruang belajar 4. Cuman delay-nya lama. Iya. Delay-nya lama banget. Nah, disitulah terjadi asinkron, tapi secara luring. Iya kan? Benar, Pak. Iya, kolaboratif tapi secara luring. Betul? Nah, oke. Itu pertama ya. Kemudian berikutnya ya. Kakek saya nabung banyak. Berkesempatanlah untuk pergi haji. Ya kan? Pergi haji ke sana. Naiklah perahu, bukan perahu, kapal ya,
berbulan-bulan nyampe sana. Nyampe Mekah, belum waktunya haji. Nah, maka dia datangin gurunya tersebut, ya kan, untuk berguru. Nah, maka itu dia belajarnya di ruang belajar mana? Satu kan, Salwa? Iya, Pak. Ruang belajar 1. Nah, gitu ya. Itu sudah Iya, blended Pak. learning dari zaman dulu. Oh iya, Pak. Iya kan, udah blended learning Iya. kan. Nah, gitu ya. Iya. Dari zaman dahulu. Cuman bedanya dulu itu luring kan gitu ya kira-kira ya. Nah, zaman sekarang masa iya harus ngirim suratnya pakai surat kertas ke Mekah, kan nggak mungkin, bisa telepon, bisa apa dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, itu Iya, yang Pak. harus gitu. Nah, sekarang perbedaan mandiri atau bukan. Nah, yang dilakukan oleh kakek saya itu tidak termasuk dalam pembelajaran mandiri dalam arti mandiri sesungguhnya. Kenapa? Karena tidak ada tujuan akhir yang sudah ditentukan oleh institusi pendidikan. Ya kan? Tapi itu otodidak. Kemudian bertanya ke saya juga enggak itu. Itu namanya pendidikannya terbuka. Bukan tertutup. Nah, kalau tertutup kan harus selesai sampai bab ini, dari semester ini harus selesai ini, semester ini kan kayak kita di kuliah kan. Kalau itu kan enggak. Nah, santren itu pendidikannya, sistem pendidikannya terbuka. Ya, terbuka, boleh lulus kapan aja, boleh nggak lulus juga kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau yang nanti Salwa lakukan di kampus nanti harus belajar mandiri, tapi bukan otodidak. Tapi misalnya dengan Pak Zainul ya, dosennya Pak Zainul misalnya, dosennya Pak Zainul. Kemudian mata kuliahnya X. Sudah ada ketentuannya, tujuan akhirnya ini, sampai gini, kan gitu ya. Tapi inisiatif belajar pokok bahasan ini dan lain sebagainya lebih banyak datang dari Salwa. Ya kan? Tapi atas bimbingan secara terstruktur oleh Pak Zainul Abidin. Namanya belajar mandiri. Pembelajarannya mandiri, tapi bukan belajar sendiri tanpa ada bimbingan gurunya. Kan gitu. Nah, jadi kalau belajar mandiri itu memenuhi prinsip bahwa kalau belajar itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya berarti belajar sama syaiton gitu ya. Nah, nanti Pak Ishak sebutin hadisnya apa tuh Pak Ishak? Ada kan hadisnya ya? Nah, gitu kira-kira. Nah, tapi sekarang ini dalam konteks pembelajaran formal, itu pembelajarannya mandiri. Formal ya? Formal. Salwa kan ingin menyelesaikan mata kuliah X, kan gitu kan, mandiri kan? Oke. Tapi kalau secara informal, Salwa nih ingin belajar tentang apa misalnya ya? Belajar bikin bakwan Malang misalnya gitu ya. Itu bisa otodidak. Ya kan? Otodidak. Bisa dengan ruang belajar 3 dan 4, atau kombinasi dengan yang lain, tapi sifatnya informal. Terus kalau nggak lulus, ada hukumannya nggak? Nggak ada, namanya otodidak. Iya kan? Tapi kalau dengan Pak Zainul Abidin, nilainya kurang dari passing grade yang ditentukan, ya mungkin harus ngulang. Kan gitu kira-kira begitu ya? Oke. Nah, apakah nanti harus dengan ruang belajar 1, 3, dan 4, gitu kan? Harus ada ruang belajar 2-nya. Ketika nanti COVID berlalu, kita aminkan ya, mudah-mudahan berlalu begitu. Nah, kita juga tetap akan kombinasikan dengan sebaik-baiknya. Kapan harus ruang belajar 1, kapan ruang belajar 2, kapan ruang belajar 3. Oke, contoh. Saya sekarang, Pak Zainul, saya suruh ngajar penelitian dalam kawasan TP. Padahal Skopus saya baru 5. Suruh ngajar penelitian. Banyak orang suruh ngajar penelitian, orang Skopus aja belum punya kan gitu, kira-kira begitu ya. Ini kan malu sama mahasiswa kan gitu, kira-kira gitu ya. Nah, gitu. Nah, karena saking malunya sama mahasiswa, dengan segala kerendahan hati, saya undang teman-teman saya yang sudah ngerti penelitian. Jadi bukan saya saja yang ngajar. Nah, itu prinsip TP. Bahwa learning resources itu bukan hanya dari kita. Nah, gitu ya. Banyak pelatih sepak bola yang dia gagal di sepak bolanya. Tapi berhasil jadi pelatih. Misalnya Mourinho. Ya, Mourinho ya. Mourinho gagal itu. Dia jadi pemain sepak bola. Tapi dia bisa jadi pelatih. Nah, katakanlah saya gagal jadi peneliti misalnya. Tapi saya suruh ngajar penelitian. Kan nggak apa-apa. Karena saya punya orang-orang yang bisa saya undang. Nah, gimana kombinasinya nih? Gimana kombinasinya? Contoh ya. Pembelajarannya saya gunakan learning management system. Nah, kemudian menggunakan MS Teams ya.
Untuk mahasiswa S2 saya, S1 ya. Kalau S2 pakai Moodle. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti terjadi proses pembelajaran, saya berikan materinya yang video, yang macam-macam kepada mahasiswa melalui LMS, berarti dia supaya belajar di ruang belajar 3. Ya kan? Nah, kemudian saya kasih forum diskusi, saya kasih tugas dan lain sebagainya, saya kasih umpan balik dan sebagainya. Itu kan ruang belajar 4. Ya, kombinasikan itu. Oke. Nah, pada saat mempelajari misalnya bagaimana mencari state of the art, bagaimana menentukan novelty, bagaimana mengidentifikasi research gap, sejauh mana kalau saya ngambil novelty-nya ini nanti knowledge contribution-nya akan seperti apa. Oke. Maka ini perlu orang yang sudah melakukan itu. Maka saya undanglah misalnya Mas Romi itu yang peneliti jago-jago gitu ya. Mas Romi, lillahi ta'ala nih, kapan bisa sharing dengan mahasiswa saya kan gitu. Akhirnya kita sharing melalui ruang belajar 2, web conference. Nah, masuklah ke sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk para dosen nih saya ingin sampaikan, kalau orang teknologi pendidikan menggunakan ruang belajar 2 itu bukan untuk ceramah menjelaskan materi. Ya kan? Kalau menjelaskan materi menurut prinsip TP sebaiknya direkam atau dibuat dalam bentuk media supaya bisa dipelajari berulang-ulang jadi bahan belajar ruang belajar 3. Nanti di sana di ruang belajar 2 dan ruang belajar 1 lebih banyak digunakan untuk membentur-benturkan kepala mahasiswa. Nah, suruh push up gitu kan, suruh koprol, suruh macam-macam, bukan di situ menjelaskan materi karena materi bisa dipelajari sendiri di ruang belajar 3. Gitu. Jadi nanti contoh UM itu nanti ketika nanti COVID berlalu, maka flip classroom bisa. Nah, Salwa diberikan materinya oleh Pak Sultan kan gitu ya, atau Pak Hendri kasih materinya dipelajari, kemudian ada umpan balik menggunakan teknologi tertentu ya, boleh LMS, boleh WhatsApp group aja juga bisa kan sebenarnya kan tanpa LMS kan. Nah, kemudian nanti di kelas sudah tidak menjelaskan materi itu. Nanti di kelas Pak Hendri akan nguji Salwa udah menguasai itu dengan cara apa, macam-macam kan gitu di kelas. Nah, akan seperti itu. Nah, bisa saja untuk membantu itu nanti ada dosen tamu. Salwa dan mahasiswa lain di ruang belajar 1 di kelas sama seperti biasa kan ya gitu ya. Kemudian Pak Hendri di ruang itu juga. Tapi dosen tamunya nggak perlu datang ke situ. Tapi melalui web conference aja di ruang belajar 2. Itu ke depan akan begitu. Makanya Pak Sultan saya ingin nawarkan nih, kapan-kapan saya ngajar di kelas gitu ya. Kalau ada mahasiswa UM ikut, ya ikutlah nggak apa-apa kan gitu. Dengan menggunakan web conference gitu kan, itu indahnya TP se-Indonesia itu bersatu begitu. Kapan-kapan Pak Sultan ngajar, mahasiswa saya ikut Pak Sultan gitu, waduh nikmat sekali gitu ya. Itu kita gunakan gitu. Sehingga kita itu memang padepokan TP itu harus rekat. Tidak ada ego apa ya, ini UNJ, ini itu enggak, pokoknya TP Indonesia gitu. Itu luar biasa. Ini akan kita kedepankan kira-kira seperti itu ya Salwa ya. Paham kan? Siap, paham Pak. Nah, yang paling penting adalah Salwa harus menjadi self-determined learner. Bukan belajar mandiri lagi. Sekarang kan ada geser dari andragogi gitu kan, kemudian ke hypnagogy. Hypnagogy itu pergeseran dari autonomous learning, self-directed dan self-regulated learning menuju self-determined. Berarti yang menentukan adalah diri belajarnya sendiri masing-masing yang dominan terhadap menu yang sudah disiapkan kampus. Menu yang disiapkan prodi kan daftar mata kuliah, ya kan? Menu yang disiapkan oleh dosen kan topik-topik untuk per satu mata kuliah itu untuk yang dikejar selama 1 semester. Tapi yang determine yourself secara mikro ya di dalamnya gitu. Apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya kan gitu, dengan siapa saya harus ini, itu determined by yourself. Jangan hanya tergantung pada dosen. Dosen hanya membimbing, ya, hanya menstrukturisasi, membimbing dan lain sebagainya, mengelaborasi. Nah, karena teknologinya nanti sudah menggunakan cyber, maka pembelajarannya disebut dengan cybergogy. Nah, jadi hypnagogy, cybergogy. Gitu pembelajaran masa depan. Masalahnya ini mahasiswa siap nggak untuk begitu?
Bu Helena, oke. Nanti saya kelamaan. Kalau udah ngomong nih, Pak Sultoni hafal saya. Kalau ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa, Pak. Banyak sekali yang harus Oke. digali dari Pak Uwais nih. Gimana, Mbak Salwa? Sudah cukup atau masih ada yang belum dipahami? Ini calon Bu, tapers sudah masa depan. penjelasan. Gimana? Ya, Alhamdulillah sudah paham dengan penjelasan Pak Uwais tadi. ya, kita Iya. doakan jadi pengganti kita-kita ya. Oke. Amin. Amin, Biar amin, semangat. ya Allah, amin. Oke, terima kasih, Terima Mbak kasih Salwa. atas kesempatannya. Iya, Bu. Ya. Baik, ini ada penanya kedua, Bapak, di forum chat. Atas Oke. nama Disha Citra Nirwana, Angkatan 2020, S1 Teknologi Pendidikan, bertanya tentang konstruktivisme teori. Bagaimana agar mahasiswa bisa melatih dan menggunakan cara belajar tersebut? Karena sepertinya saya masih belum menerapkan cara belajar tersebut, Pak. Sekian. Saya punya dulu pernah melihat di CNN ini dialog antara reporter CNN dengan Jackie Chan. Nah, semua orang kenal kan Jackie Chan? Oke, Disa-nya mana? Disa kenal Jackie Chan nggak ya, Disa ya? Nah, kayaknya anak sekarang kenalnya drakor ya. Jackie Chan, intinya begini Jackie Chan itu ya. Wartawan nanya, sejak kapan kamu belajar kungfu? Dia bilang belajar sejak umur 4 tahun. 4 tahun. Kemudian ditanya lagi, kenapa kungfu Anda bisa dikaitkan dengan hal-hal yang lucu-lucu dan yang berbeda? Nah, dia bilang ya, caranya sederhana. Ketika saya diajarkan satu jurus, ya misalnya jurus apa gitu, maka saya ubah jurus tersebut, terus saya latih, nah gitu ya, untuk belajar, untuk membuat jurus yang berbeda. Nah, terus kenapa Anda ubah? Nah, kalau saya menggunakan jurus itu, berarti itu adalah saya sama dengan sensei saya, sama dengan guru saya. Tapi kalau sudah saya rubah sedikit, berarti itu milik saya. Clear nggak? Iya kan? Nah, sekarang Disha misalnya, Disha, mana Disha ya? Tadi udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, Disha nanti misalnya suruh menulis, Pak Henry meminta Disha, ya kan? Meminta Disha, tolong analisis gitu ya, tolong analisis definisi-definisi teknologi pembelajaran. Misal, dari tahun 163 sampai dengan 2004. Dari 163 sebelum ada Asosiasi Teknologi Pendidikan, misal. Kan akan ketemu tuh, kalau cari di Google pasti akan ketemu. Ya kan? Oke. Kalau bisa ya mengutip saja kemudian memindahkannya ke dalam makalah itu, ya maka kita pakai rumusnya Takeuchi ini, Takeuchi Nonaka, ya. Maka Disha itu baru memindahkan explicit knowledge, pengetahuan yang tersurat, ya kan, menjadi pengetahuan yang tersurat lagi, dari eksplisit ke eksplisit, langsung loncat tanpa dicerna, Tapi, nah itu maka kalau sudah seperti itu, Disha itu selesai menuliskan itu, katakanlah 2 halaman selesai, setelah itu Disha nggak ngerti apa-apa itu. Ya kan? Disha nggak akan ngerti apa-apa. Tapi kalau Disha ambil satu definisi, ambil 2 definisi yang lain, kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, kemudian Disha pikirkan, ada 2-3 atribut. Ada 2-3 atribut atau ada 2-3 aspek yang Disha bisa komparasi, atau Disha bisa lihat persamaannya, Disha bisa lihat perbedaannya dan sebagainya. Kemudian Disha tuliskan. Ya, Disha tuliskan. Maka itu namanya personal making meaning. Iya kan? Oke. Kemudian karena Disha itu orang TP, ya kan? Disha coba ingin tonjolkan emerging understanding-nya Disha tadi dengan membandingkan 2 aspek tersebut, ya kan? Dengan representasi yang Disha kuasai. Merepresentasikannya itu. Misalnya Disha suka nyanyi, dibuat parodi dalam bentuk lagu. Nah, itu namanya constructive learning, constructivistic learning. Dan itu everlasting dalam diri Disha untuk membedakan antara definisi 1 dengan definisi 2, dan persamaan 1 dan persamaan 2. Itu namanya constructivistic learning, ya kan? Nah,
kemudian bisa diskusikan tuh dengan teman-teman. Ya kan? Caranya apa? Di-upload. Nah, di-upload di mana? Apa? Di IG ya? Nah, di IG gitu bisa, atau di mana? Kemudian dapat masukan dari teman-teman yang lain. Nah, disitulah yang namanya. Nah, itu memang perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Makanya saya sepakat dengan Pak Henry. Pak Henry ini sekarang sudah sama seperti saya. Kalau ngasih tugas kepada mahasiswa, mahasiswa itu silahkan representasikan sesuai dengan dia maunya jadi gimana. Nggak semuanya harus dalam bentuk paper. Nah, itu kan nggak apa-apa. Nah, gitu. Itu namanya constructivistic learning, artinya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merepresentasikan emerging learning-nya itu, emerging understanding-nya itu dengan caranya sendiri. Dengan gaya bahasanya sendiri gitu ya. Bahasanya sendiri gitu, sehingga itu akan milik DISA, bukan milik US. Melekat walaupun ya bacaan yang dibaca oleh DISA itu diambil dari YouTube, YouTube-nya si US. Nah, maksud saya sekarang silahkan masuk ke YouTube saya, jangan lupa like dan subscribe, kan gitu kira-kira ya. Nah, gitu contoh gitu ya. Tapi ketika sudah diubah seperti itu namanya constructivistic learning. Termasuk itu ya self determination learning dan constructivistic learning itu digabung. Makanya ketika sudah seperti yang saya jelaskan tadi, maka DISA sudah on it, sudah tentukan kan gitu ya? Ya, atau betul. big question dulu, kemudian inquiry. Nah, ketika inquiry itu tadi ada emerging understanding-nya dibuat dalam representasi lain, kemudian di-share. Ketika di-share itu berarti kita harus terbuka terhadap masukan dari yang lain untuk melatih soft skill yang disebut dengan flexible cognitive flexibility. Nah, jadi keterbukaan intelektual gitu maksudnya. Jangan sampai ini, ada orang lain bikin definisi sendiri, ini harusnya gua nih. Itu udah bukan TP lagi. Itu sudah bukan taper itu. Jadi keluar dari padepokan taper. Ya, Pak, baik. Sudah jelas penjelasannya. Butuh belajar. Jadi biasakan seperti itu ya, Disa ya. Ya, Pak. Nah, kebayang kan? Nah, gitu. Butuh waktu yang lama berarti, Pak. Enggak. Hanya 5 menit kok. Baik, Pak, terima kasih. Mangga, Bu Herlina, lanjut. Iya, terima kasih Bapak. Bagaimana Mbak Disha, sudah ya? Sudah jelas sekali ya. Ternyata bisa kita latih, dan di perguruan tinggi rata-rata pembelajarannya seperti itu Bapak. Jadi sudah mulai melatih mahasiswa untuk itu. Hanya saja kadang mahasiswanya ya copy paste dan lain-lain, itulah yang menjadi PR kita sekarang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya buka satu pertanyaan saja. Sudah jam 11 soalnya. Ini kok cowok semua yang nanya ya? Lah ya itu. Cewek semua maksud saya. Yang cowok mana ini ya? Yunus tuh, tadi Yunus kayaknya udah mau acungkan tangan. Baik, Yunus bagus. Silakan. Baik, bagi tapers yang lain, monggo. Mumpung masih ada waktu, masih ketemu secara virtual dengan Bapak Uwais ya. Beliau itu juga banyak sekali bukunya, bisa dibeli ya Bapak ya. Silahkan. Sepertinya tidak ada ini. Tidak ada, oke. Alhamdulillah, terima kasih. Saya udah dari jam 8 ini. Iya Pak ya. Baik, Bapak, apakah ada closing statement sebelum kita mengakhiri kuliah kamu ini, Bapak? Ya, pesan. Closing statement saya pertama, kita pelajari teknologi pendidikan dan kita cerminkan bahwa prinsip-prinsip teknologi pendidikan itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri mahasiswa gitu ya. Karena misalnya teknologi pendidikan itu menganut prinsip system thinking. Jadi segala tindak tanduk kita pun selalu berpikir sistem begitu. Nah itu contoh gitu ya. Nah ini supaya memang prinsip-prinsip TP itu mengalir memang dalam kehidupan kita. Karena teknologi pendidikan kan tidak ada hanya dalam proses pembelajaran di kelas saja sebenarnya kan gitu. Ada dalam
diri kita. Kemudian misalnya isomorfi, misalnya kita terbuka menyerap dari ilmu-ilmu lainnya. Kita terus gali-gali, terus kita inikan dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk kebutuhan TP saja gitu ya, misalnya gitu. Contoh, siapa tahu misalnya Salwa diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, ya kan? Nah, ketika memberikan sambutan, ilmu TP-nya dipakai. Dipikirkan kan gitu, ini siapa audiensnya gitu, temanya tentang apa dan lain sebagainya. Itu udah berpikir sistem itu. Nah, ya, nanti saya begini akan begitu dan lain sebagainya. Itu TP gitu. Jadi TP itu ada dalam kehidupan kita gitu ya. Mari kita aplikasikan, kita dawamkan sehingga sudah menjadi bagian dari kita. Nah, seperti itu sah kita menjadi murid Padepokan Tepers gitu. Dan terakhir saya selalu menggunakan pantun ini, gitu, pantun ini ya. Pantunnya itu kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa untuk mandi, cuci tangan, gitu ya. Pakai masker, jaga jarak, gitu. Nah, gitu. Itu ikhtiar dohir yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk tidak seperti saya sampai kena COVID gitu. Ya, terima kasih. Salam tajim Pak Sultoni, Pak Jainal dan kawan-kawan semua, Pak Hendri dan teman-teman para sesepuh senior saya di UM. Mohon maaf saya dengan segala kerendahan hati udah nyelonong nih tanpa izin tadi ke teman-teman di sana. Terima kasih. Monggo Mas Hendri, Pak Bu Herlina silakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Uwais Aniska Khairuman ya, MPD, atas segala penyampaiannya, ilmunya. Ternyata kita bisa mulai memahami bagaimana TAP ini ya, apalagi di era pandemi.